Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi na'mahu ila bimazidah. Allahumma salli wa sallim ala man la nabi ba'dah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Ibu Direktur KSK Madrasah, Ibu Profesor Dr. Khadijah, yang saya hormati Kasubdit pada Subdit Kurikulum dan Evaluasi, yang saya hormati Bapak Ibu Katim Kurikulum atau Katim Kursis pada Kantor Wilayatul Agama Provinsi seluruh Indonesia, yang saya hormati teman-teman pengembang aplikasi di Subdit Kurikulum, yang saya hormati juga ada teman-teman penyusun CP, PAI dan Bahasa Arab, dan ada sahabat saya Ibu Kepala Manisa Cedekia Oki, Ibu Komariah dan kawan-kawan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir di Palembang. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izin Ibu Direktur, masih ada beberapa teman-teman Katim yang terlambat karena delay, karena dari berbagai provinsi, jadi ya ketemu pas delay lah begitu. Ibu Direktur yang kami hormati, izin melaporkan kegiatan kami selama 3 hari ini. Yang pertama, kami akan melakukan evaluasi terkait dengan pengelolaan ijazah Ibu Direktur. Makanya kami menghadirkan tim pengembang PDUM yang selama ini memang membersamai madrasah dalam menyelesaikan proses dari mulai pendataan sampai penerbitan ijazah. Tapi hari ini memang masih ada beberapa madrasah yang belum bisa menerbitkan ijazah. Tetapi semua tentu on proses, dan Ibu Dir sebenarnya memahami pangkal masalahnya. Yang kedua juga dengan tim pengembang PDUM ini kami juga akan melakukan mitigasi terkait dengan pendaftaran TKA. Jadi kami akan berdiskusi nanti dengan teman-teman tim pengembang PDUM bagaimana mitigasi pendaftaran TKA yang tentu sampai hari ini juga terus bergerak karena pendaftaran masih sampai tanggal 5 Oktober. Yang berikutnya Ibu, juga kami menghadirkan yang CPPAI dan Bahasa Arab. Ini sebenarnya tim kecil Bu yang akan memfinalisasi CPPAI dan Bahasa Arab yang sudah dikerjakan oleh teman-teman. Jadi tidak semua penulis CP. Jadi hanya 8 orang saja yang kami undang yang akan menuntaskan memang penulisan CPPAI dan Bahasa Arab. Mereka akan menelaah CPPAI dan Bahasa Arab yang sudah ditulis oleh kawan-kawan yang lainnya. Itu agenda utama kami tentunya Ibu Direktur di Palembang ini. Selain tentu besok juga ada narasumber Bu, ada 2 narasumber yang kami hadirkan dan memang sesuai dengan isu kita di kurikulum. Ada narasumber nanti yang KBC, juga narasumber terkait dengan pembelajaran mendalam. Untuk yang KBC ada tim KBC, kemudian yang PM ada dari Manisa Serpong, ada Miss Neng yang memang juga sudah mengikuti TOT PM yang diselenggarakan oleh Digasmen. Dan insya Allah tentu kemudian kita akan fokus pada diskusi tadi evaluasi yang terkait dengan pola ijazah dan pendaftaran TKA, sehingga teman-teman di nanti Katim Kurikulum Bu, karena ini 2 kegiatan ini beririsan sekali. Pendataan atau pendaftaran TKA ini juga karena kelas 12 pesertanya ini akan berkesinambungan dengan pengolahan ijazah. Jika mereka yang nanti mengikuti TKA itu kan automatically mereka juga akan kita lanjutkan untuk proses pendataan ijazah. Dan waktunya memang juga beriringan karena kebiasaan kami di Subdit Kurikulum untuk pendataan siswa akhir itu biasa kita mulai Desember. Jadi memang ini akan sangat beririsan sekali, dan saya kira
momentum ketika pendaftaran TKA ini bisa meminimalisir apa yang tahun ini terkait dengan ijazah juga cukup banyak ya persoalan-persoalan, dan kalau boleh disimpulkan ya persoalannya rata-rata di persoalan NISN dan NIK, bolak-baliknya ke situ sebenarnya. Tetapi itu semua kembalinya ke operator madrasah memang, dan nanti nyambungnya ke EMIS karena TKA maupun ijazah kan kami semua clear, narik datanya dari EMIS. Jadi ini memang tantangan tersendiri tentu bagi kami di sudut kurikulum, bagaimana supaya tahun depan khususnya yang ijazah ini tidak berkepanjangan. Ini kan menjadi hampir 1 tahun Bu ngurusin ijazah, ini sudah September dan masih ada sisa gitu ya. Jadi mau 1 tahun Bu gitu ya. Padahal belangko ijazah itu diterima di tingkat provinsi itu paling lambat itu di pertengahan Mei Bu. Itu jadi memang cukup panjang karena memang ya tahun ini karena data tunggal, artinya kita sepakat menggunakan manajemen ijazah, sehingga memang ya cukup panjang prosesnya, dan memang ini tahun pertama. Jadi trouble yang terjadi atau bottleneck yang terjadi memang karena semua harus clear and clean Bu, dari sisi data, tidak boleh ada yang salah sedikit pun. Memang cukup ya lumayan lah bekerjanya, tetapi memang punya dampak positif gitu. Kenapa? Sehingga nanti madrasah ini tentu ke depan bisa lebih tertib dari sisi EMIS ya, sehingga nanti dampaknya tentu yang tadi saya sebut. Nah itu Ibu yang bisa kami laporkan. Tentu nanti hal-hal lain kami berdiskusi dengan teman-teman Katim Kurikulum ya. Dan mohon izin Bu, ini pakai jaket hitam gitu ya, bukan karena berduka gitu. Ya ini apa ya, dari kami sebagai bentuk ya apresiasi lah Bu, karena teman-teman ini bekerja sepanjang tahun Bu gitu ya, yang kecil-kecil gitu ya, sepanjang tahun Bu, teman-teman Katim ya. Walaupun kami juga belum bisa menghadirkan operator Bu yang helpdesk-nya di PDUM ini. Mudah-mudahan nanti bisa kita agendakan, karena selain dari sisi ini teman-teman juga ada helpdesk yang PDUM ya, khususnya di sudut kurikulum memang fokusnya kan di ijazah Bu. Mudah-mudahan ya nanti coba kita upayakan bisa mengundang mereka sebagai bentuk apresiasi sih Bu gitu ya, karena mereka yang dikejar-kejar gitu Bu. Pokoknya ada masalah mereka yang dikejar gitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai laporan kegiatan kami selama 3 hari ini. Judulnya juga memang evaluasi program kurikulum Bu gitu ya. Jadi memang saya mau mengevaluasi Katim Kurikulum Bu. Jadi teman-teman ini sudah bawa data Bu. Jadi saya sudah minta memang teman-teman bawa data terkait dengan yang ijazah. Jadi memang mereka harus setor data Bu gitu ya. Nanti diurainya oleh timnya Mas Arif Ridho dan kawan-kawan ada di belakang sana gitu ya. Kita akan diurai oleh mereka supaya nanti kalau sudah ngumpul begini supaya tuntas Bu gitu ya, jangan sampai ada dusta di antara kita kan. Saya kira itu, mohon berkenan Ibu memberikan arahan kepada kami semua sekaligus membuka secara resmi kegiatan ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas laporannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dan arahan oleh Direktur KSKK Madrasah kepada Ibu Nyai Khadijah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Pak Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi, Dr. Abdul Basit beserta para Kasubdin, ada Pak Zul dan Pak Arif Ridho, memang baru 2 ya. Bapak Ibu para Katim Kurikulum, ada Katim Kurikulum saja, ada kurikulum dan kesiswaan ya. Ada juga kepala madrasah.
Salaman IC oke. Yang kepala madrasah memang Bu Kokom sendiri. Tapi tim kurikulum ya masuk ya. Nah, Bapak Ibu semua yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tadi ada tim dari IT-nya ya, PDUM. Yang pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena malam ini kita bisa melaksanakan judulnya evaluasi program. Ya. Mudah-mudahan malam ini kita bisa mengevaluasi semua program yang terkait dengan kurikulum dan juga evaluasi. Nah, kalau ijazah itu terkait dengan evaluasi ya. Cuma kita ini lebih bukan hasil isi ijazahnya, tapi soal penerbitan ijazah yang sangat teknis sekali. Kemudian sholat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang pertama saya mengapresiasi kegiatan ini. Ini kegiatan yang sangat penting. Memang begitu dibuka relaksasi, semua subdit saya minta melakukan rapat koordinasi dengan katim-katim di provinsi. Ini hadir semua Bu. Kalau di tangan yang katim berapa orang ya hadir? Yang sudah hadir katim. Kalau dihitung di berapa ya? Kalau itu kan 20? Belakang nyampe 20? 20? Berarti 14 lagi. Nyangkut di mana 14 ini? Datang semua nggak? 14-nya delay semua. Sumsel sakit Bu. Iya, Sumsel. Jadi tuan rumah sakit ya. Perwakilannya ada Sumsel. Ya. Ya Bapak Ibu sekalian, proses evaluasi program itu penting ya. Ini kan kita menilai atau mengevaluasi diri kita sendiri. Kalau orang lain yang menilai beda lagi ya. Enaknya kan kita sebelum dinilai orang lain, lebih baik kita menilai diri kita sendiri. Program-program apa yang selama ini sudah kita laksanakan, kemudian apa yang masih menjadi kendala-kendala. Karena kalau evaluasi yang kita lakukan sendiri secara internal, itu nanti implikasinya pada perbaikan. Beda kalau orang lain yang mengevaluasi. Apa bedanya? Kalau orang lain itu evaluasinya sumatif, tapi kalau kita menilai kita sendiri, evaluasinya formatif. Nggak usah saya jelaskan apa beda formatif dan sumatif. Bapak Ibu ahli semua ya. Ini kalau tim kurikulum serius-serius semua orangnya ya. Ya Bu Widya. Iya. Karena memang yang dihadapi serius-serius, mulai dari bagaimana menyusun kurikulum, capaian pembelajaran, serius semua ya, menulis buku ya, menyusun buku, kemudian AN, kemarin ada tahun lalu ada AKMI, tahun ini nambah TKA, itu bikin apa? Tensinya pada tinggi semua gitu. Dengan segala persoalannya. Ya, apapun itu saya mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini dan kehadiran kita semua di sini. Ada beberapa hal sebenarnya saya tidak ingin memberikan arahan, justru saya ingin mendengar. Ya, kalau evaluasi bersama itu kan lebih enak, mari kita terbuka semua apa sebenarnya yang terjadi. Jadi misalnya persoalan ijazah, tanggal berapa waktu itu saya dapat WA dari salah satu guru madrasah ya, Pak Kasubdit ya.
salah satu guru madrasah yang kebetulan mahasiswa saya dulunya, mahasiswa S1, lalu menjadi guru, kebetulan dekat karena pernah tinggal di rumah saya pada saat saya berangkat haji 2018. Saya titipkan rumah dan anak saya pada dia, dan alhamdulillah amanah anaknya. Kemudian menjadi guru, alhamdulillah sekarang itu dia WA panjang sekali, isinya terkait dengan ijazah. Selama ini saya pikir aman-aman ya. Paling yang muncul surat ke saya itu kan kurang belangko, ya. Kalau kurang belangko saya kira selesai lah. Begitu kita surati, tinggal disiapkan oleh penerbit belangko ijazah. Tapi ternyata ada persoalan yang rumit. Ada yang mendaftar ya di aplikasi PDWM ya. Itu ceritanya kan dari semua siswa yang ikut ujian ada satu yang tidak berhasil mendaftar di sistem. Ketika satu tidak berhasil mendaftar di sistem, maka yang lain tidak bisa dilanjutkan. Mana nih tim pengembang PDWM, benar ya? Benar. Nah, itu ada kekhawatiran akhirnya ya karena ada deadline ya, ada batasan waktu. Kalau itu nggak segera disampaikan, maka yang akan terjadi tidak dimitigasi, maksud saya itu semuanya tidak akan dapat ijazah, padahal mereka sudah melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Saya dapat WA itu agak kaget saya, karena memang saya pikir nggak ada masalah ya. Nah itu coba tolong dianalisis kenapa itu bisa terjadi. Apakah di sistemnya yang perlu diperbaiki, ataukah sosialisasi kita yang kurang, atau seperti apa? Mari kita perbaiki sama-sama supaya hal serupa tidak terjadi lagi. Ini yang yang melapor, yang artinya dia punya nomor saya, bisa melapor pada saya. Bagaimana dengan yang nggak punya? Nah saya timbul kekhawatiran. Ini kebetulan Katim Batu udah pada ngumpul. Ada nggak di provinsi Bapak Ibu yang mengalami serupa? Banyak. Sudah dimitigasi belum? Sudah semua. Bagi yang tidak berani melapor atau tidak tahu caranya melapor, apakah sudah dimitigasi juga? Jadi Permasalahannya di MS. tolong di wilayah itu dimitigasi itu Bapak Ibu ya. Jangan sampai, tapi ini udah lewat ya, 30 Agustus ya deadline-nya. Masih habis. Penyelesaian pendaftaran apa? Masih bisa. Oh, oke. Sudah dibawa datanya semua ini. Ya tolong itu diselesaikan Bapak Ibu. Dan tadi saya sampaikan dimitigasi juga seandainya masih ada sekolah atau madrasah yang belum tuntas juga. Saya kira Bapak Ibu di wilayah masing-masing bisa komunikasi dengan Kasih Penma Kabupaten Kota. Minta tolong dicari informasi di kabupaten kotanya masing-masing, apakah ada madrasah yang mengalami hal serupa. Jika masih ada, segera diselesaikan. Jangan sampai nanti sudah keburu lewat waktunya baru kita mau selesaikan ya. Itu terkait dengan ijazah. Setelah diselesaikan, yang berikutnya dievaluasi kira-kira kenapa ini bisa terjadi, dengan harapan supaya ini bisa kita perbaiki, apakah di sistemnya atau seperti apa ya. Kemudian TKA ini ada TikTok yang baru dibuat ini terkait emis ini.
Aduh, saya sedih liatnya. Ada yang ngirim ke saya. Bapak Ibu dapat nggak? Tidak, Bu. Lihat ini, aduh, sampai begininya. Yang ngirim itu KPAI ya. Iya. Oh, bukan TikTok, Facebook. Dibuat seperti berita itu. Udah dapat ya? Nah, kayak berita itu. Emang kuncinya di emis memang. Nah, itu. sampai segitunya ya. Ada yang masuk rumah sakit, sampai ada yang matanya bengkak, dibuat. Nanti saya share di grup Katin biar ini kita nontonnya kayak lucu-lucuan, tapi sebenarnya miris. Ya. Ini apa? Nah, maksud saya begini. Tanggal 5 Oktober kan berakhir pendaftaran TKA. Sementara posisi emis sekarang itu masih belum ada harapan untuk sembuh. Ini juga saya ada teman-teman saya, karena saya memang dari dulu ya, saya kan SPG, kemudian kuliahnya di Tarbiyah, jadi banyak teman-teman saya itu jadi guru, jadi pengawas, jadi kepala madrasah, itu WA saya semua. Tapi kan saya nggak bisa ngomong ini soal emis, bukan urusan saya, nggak bisa juga. Kuncinya di Nanti saya emis. kirimkan nomor operator emis, silakan hubungi. Nah, keluhannya itu kan ini sepertinya servernya nggak kuat, Bu, harusnya nambah server. Ya coba komunikasikan. Ya kalau persoalannya server itu nggak bisa sehari 2 hari selesainya. Kalau persoalannya server, Aliran data itu lah. kalau persoalannya SDM kan tinggal kita tambah SDM-nya, ya gampang. Kalau misalnya sistemnya yang mungkin ada error, mungkin masih bisa diperbaiki. Tapi kalau server itu kan tempat penyimpanan datanya. Benar nggak itu? Saya nggak paham juga sih. Ya mungkin nggak kita melakukan langkah-langkah mitigasi, mumpung tim IT ada di sini. Ya, langkah-langkah mitigasi kita, misalnya kita beri batas waktu sampai 30 September. Jika sampai tanggal 30 September emis masih belum pulih sesuai dengan harapan kita, maka apa yang akan kita lakukan? Dipikirkannya sekarang, disiapkannya sekarang, tapi begitu itu terjadi, kita langsung laksanakan. Ini pernah dilakukan oleh aplikasi Simpatika ya? Simpatika ya, yang mengguru. Iya, itu maksudnya. Awalnya bergabung, awalnya mandiri, kemudian diminta gabung ke emis. Karena posisi emis begini dan rame di bawah, akhirnya memisahkan diri lagi. Nah, mungkin nggak kita juga melakukan itu. Jangan sampai sudah terlanjur sampai batas waktu kita pasrah saja, ya nggak menyelesaikan masalah. Sambil juga komunikasi ke pihak penyelenggara TKA, mungkin apakah bisa misalnya tidak menarik data dari emis. Nah, kalau itu bisa. Kalau memang emis belum siap. Abaikan saja emis. Artinya manual gitu ya, manual. Nah, kalau itu udah begitu. Itu tolong dipikirkan Bapak Ibu, bukan hanya dipikirkan tapi dicarikan solusinya seperti apa. Kemudian membahas juga terkait dengan capaian pembelajaran PAI dan bahasa Arab ya.
ini juga kan mestinya kita implementasikan semester ini ya. Ini nggak apa-apa lah, memang karena Permendikdasmennya juga terlambat, sehingga ya semuanya terlambat gitu. Hal lain mungkin yang perlu dibahas juga terkait dengan rapor digital. Sebelum rapor digital, PKA ini penting Bapak Ibu ya. Memang kalau di penjelasannya tidak harus ikut, tetapi konsekuensinya kalau nggak ikut, itu yang harus kita antisipasi. Terutama di level aliyah. Kalau ada siswa kita yang tidak ikut, maka pasti tidak bisa mengikuti jalur prestasi SNBP untuk prodi umum di PTKIN dan semua perguruan tinggi umum. Berarti nanti banyak anak-anak madrasah yang tidak diterima kalau tidak mengikuti TKA. Kita di direktorat berusaha, ini saya sudah memberikan arahan dengan Kasubdit Sapras ya, tapi ini udah ganti yang baru belum. Yang lama sudah saya sampaikan untuk menghitung ya bersama Pak Kasubdit Kurat juga, tolong dihitung. Lalu seandainya masing-masing kabupaten kota punya peralatan satu saja madrasah yang itu bisa menampung untuk semua madrasah yang akan melaksanakan TKA. Nanti kan dilihat, kalau Bandung mungkin sudah ada madrasah yang cukup kuat ya, tapi mungkin yang di daerah-daerah lain, kabupaten kota yang lain, perlu kita bantu fasilitasnya supaya bisa melaksanakan TKA, semua siswa bisa ikut. Yang jelas kita utamakan yang aliyah dulu. Jadi mungkin penempatan kita di madrasah aliyah. Nah yang paling krusial itu memang di aliyah. Kalau untuk level MI sanawiyah itu berapa apa sih kalau anak-anak kita nggak bisa melanjutkan ke sekolah, mereka bisa tetap lanjut di madrasah. Tapi kalau di aliyah nggak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi negeri umum, itu kasihan. Selanjutnya yang rapor digital ya. Rapor pendidikan beda ya. Rapor digital dulu. Kita kan sudah dari tahun ini ya menggunakan rapor digital. Tahun ini masih nggak kita pakai rapor digital? Masih. Nah tetapi saya menemukan rapor digital kita ini masih belum optimal lah gitu ya. Terbukti kemarin ada kasus terkait dengan SNBP. Untung waktu itu saya bisa berkomunikasi dengan ketua panitianya, kebetulan teman juga rektor Universitas Gorontalo ya, cuman komunikasinya lewat telepon ya, karena yang bersangkutan saat itu sedang di luar negeri. Kemudian rektor UNESA ya, UNESA apa yang UNES ya, Semarang itu sekretarisnya ya, teleponan sana sini. Alhamdulillah akhirnya bisa diselamatkan siswa madrasah kita. Ya nggak kebayang kalau waktu itu kita tidak mengambil kebijakan cepat dan tepat ya. Jadi pada saat itu posisi saya di Makassar. Mana Pak? Makassar Pak ya? Pak Kading. Posisi kita waktu itu di Makassar. Saya baru dapat laporan. Pertama kita kira posisinya itu di Kapus Menjar ya. Udah dihubungi, ternyata bukan yang bersangkutan, Bu Yanti. Kemudian saya tanya kemana ini? Ternyata ke Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia.
Ya karena saya mantan rektor jadi saya tahu ketuanya dan saya punya nomornya. Ya. Dan yang cepat juga waktu itu karena yang bersangkutan slow respon, akhirnya saya minta Pak Kasubdit buatkan surat resmi. Kita buat surat resmi waktu itu meminta kepada MRPT ini ya untuk memberikan kesempatan kita untuk dibukakan kembali. Alhamdulillah upaya yang kita lakukan berhasil. Nah ini jadi pelajaran buat kita. Artinya memang rapor digital kita memang harus masih ada yang dibenahi supaya hal serupa tidak terjadi lagi. Ini juga menjadi PR yang menurut saya tidak ringan. Kemudian data hasil rapor pendidikan, ini saya baca tadi di grup Pak Kasubdit nge-share hasil rapor pendidikan madrasah, ada 2 aspek yang menurun, ada kualitas pembelajaran dan karakter siswa. Tadi saya tanya Pak Kasubdit itu penyebabnya apa? Informasi Pak Kasubdit karena banyak madrasah yang tidak tuntas dalam mengisi instrumen ya. Surinjar ya. Nah ini kalau memang banyak madrasah nggak ngisi, jangan-jangan memang kita kurang mengawalnya dengan baik sampai ke madrasah. Nah, tolong Bapak Ibu ini menjadi perhatian kita. Waktu kejadian yang saya cerita SNBP itu, karena saya ingin memastikan ini kan hanya dibuka berapa jam waktu itu? 9 jam. Nah, ini saya khawatir begitu banyak madrasah aliyah kita, kalau ini tidak diantisipasi, takutnya ada yang tertinggal lagi. Malam itu juga Pak Kasubdit Zoom dengan para kabin ya. Saya Zoom dengan para kabin. Dan saya absen satu-satu kabin itu, yang hadir dan yang tidak hadir siapa. Untuk memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab kalau ada madrasah yang tidak terinfo, waktu yang diberikan 9 jam ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah, saya minta kita juga bisa melakukan hal serupa ini. Jangan sampai sudah terlanjur kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Ini tanggung jawab kita Bapak Ibu ya, tanggung jawab kita bersama. Ya kasihan ya siswa madrasah kita kalau sampai mereka tidak mengisi instrumen yang sudah disiapkan, karena implikasinya apa? Rapor menjadi jelek. Rapor kita, rapor madrasah, rapor masing-masing madrasah itu menjadi jelek hanya karena kita tidak mengisi instrumen dengan lengkap. Nanti kan takutnya disandingkan ini di sekolah, ini madrasah. Kalau hanya persoalannya kita nggak ngisi, lalu instrumennya hasilnya jelek, itu kan nggak enak. Tolong Bapak Ibu ini menjadi perhatian kita bersama. Bentuk kegiatan apa yang bisa Bapak Ibu lakukan? Apakah setelah ini berkoordinasi dengan Kasih Penma Kabupaten Kota atau dengan madrasah-madrasah, silakan ini dilakukan, diantisipasi supaya jangan sampai ada madrasah yang rapornya jelek hanya karena kesalahan teknis. Kemudian satu lagi mungkin terkait dengan PAUD HI ya. PAUD HI juga saya kira ini saya belum secara detail mendalami PAUD HI ini, tapi saya melihat ini sebenarnya penekanannya bagaimana sistem di PAUD itu memadukan bukan hanya pada aspek akademik
pembelajaran tetapi juga dari sisi kesehatan serta didik ya. Nanti ada yang rapat dengan Kemendagri ya? Apa sudah tadi? Sudah tadi, Pak Mujahid. Saya mesti masuk, saya karena ada tamu tadi lama sekali nggak pulang-pulang jadi nggak bisa masuk. Nanti dijelaskan ya seperti apa. Karena di dokumennya itu saya lihat nggak ada masuk ke mana. Dari sisi itu keterlibatan kita di mana? Ya. Nah itu mungkin Bapak Ibu, saya ingin nanti setelah ini saya buka, tapi saya berharap ada di antara kita apakah satu dua mungkin silakan, mungkin ada yang ingin menyampaikan masukan-masukan terkait dengan beberapa hal yang saya mention tadi. Di luar ini juga karena di grup Kapten Kurikulum saya sudah masuk, silakan juga disampaikan di sana. Mungkin itu dari saya. Ya kita bismillah lah ya, kita mencoba melakukan yang terbaik semampu yang kita lakukan, seoptimal mungkin. Yakinlah bahwa apa yang kita lakukan, semua jeripaya kita insya Allah akan berbuah manis, minimal untuk kita sendiri dan tentunya yang pasti untuk madrasah, kemajuan madrasah. Kalau madrasah maju maka kita semua akan bangga. Saya kira mungkin itu Bapak Ibu sekalian, saya sangat mengapresiasi kehadiran kita di sini. Jaga kesehatan fisik dan mental, tetap semangat, tetap berupaya memberikan yang terbaik. Untuk membuka kegiatan evaluasi program kurikulum Direktorat KSKK 2025, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian dari saya, mohon maaf kalau ada kekurangan, pada Allah mohon ampun. Allahumma fiqhul qamitori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dir atas sambutan